Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk di pembelajaran kita pada materi hari ini, terlebih dahulu marilah kita berdoa agar apa yang kita pelajari bisa bermanfaat dan bisa bernilai ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkan ilmuku, berikan kepadaku kemampuan belajar. Amin. Anak-anakku sekalian, eh, pelajaran kita minggu lalu yaitu mengenai pengertian iman kepada Rasul. Hari ini kita masuk di pembahasan kedua yaitu sifat-sifat Rasul. Sifat-sifat Rasul ini maksudnya ada 4 sifat yang wajib dimiliki oleh seorang Rasul. Kita akan mempelajari sifat-sifat Nabi Muhammad SAW yang menjadi contoh teladan bagi kita semua. Mari kita pelajari makna dan penerapannya dalam kehidupan kita. Ya, anak-anakku sekalian, sebelum kita membahas tentang sifat-sifat Rasul, maka terlebih dahulu kita harus mengenal dulu siapa sih Rasul itu atau siapa sih Nabi Muhammad itu. Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang diutus untuk membawa risalah Islam kepada seluruh umat manusia. Beliau adalah manusia pilihan Allah yang memiliki sifat mulia yang patut kita tiru ya. Sebagai seorang rasul, Nabi Muhammad SAW memiliki peran yang sangat penting dalam menyebarkan ajaran Islam. Beliau menjadi suri teladan bagi seluruh umat manusia ya anak-anakku ya, karena selalu mengajarkan kebaikan, membawa risalah Islam, dan membangun peradaban yang adil dan bermartabat. Ya anak-anakku sekalian, yang perlu kita ketahui bahwa ada 4 sifat yang wajib dimiliki oleh seorang rasul itu ya. Jadi yang pertama itu sifat sidik. Sidik artinya jujur. Sifat sidik mencerminkan kebenaran dalam perkataan dan tindakan. Nabi Muhammad SAW menunjukkan bahwa kejujuran adalah landasan kepercayaan. Dengan selalu berbicara jujur, beliau menjadi teladan bagi kita untuk menerapkan kejujuran dalam setiap aspek kehidupan. Nabi Muhammad SAW selalu berbicara dengan jujur, tidak pernah berbohong atau mengada-ada. Beliau adalah teladan dalam kejujuran. Maksudnya bahwa Nabi Muhammad SAW selalu mengutamakan kejujuran dalam berkomunikasi. Beliau tidak pernah berbohong atau menciptakan cerita yang tidak benar ya anak-anakku ya. Dengan demikian beliau menjadi contoh nyata bagi umat manusia untuk selalu berbicara dengan jujur ya. Konsistensi, kejujuran beliau terlihat dalam perkataan dan perbuatannya. Seluruh tindakannya selaras dengan perkataan dan prinsip yang dipegang. Maksudnya bahwa ada keselarasan antara apa yang beliau katakan dan apa yang beliau lakukan. Jadi tindakan Nabi selalu mencerminkan prinsip-prinsip yang beliau pegang sehingga masyarakat dapat mempercayainya ya. Jadi Nabi Muhammad SAW itu adalah contoh nyata pemimpin yang bertanggung jawab, yang menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan rasa percaya dirinya. Kemudian sifat yang berikutnya adalah sifat amanah. Amanah artinya terpercaya. Nabi Muhammad SAW selalu menunaikan tugas dan amanah yang diberikan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Beliau tidak pernah menyia-nyiakan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Nabi Muhammad SAW dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala dan manusia. Kejujuran dan keteguhan hatinya menjadi bukti bahwa beliau adalah pemimpin yang amanah. Sifat berikutnya adalah sifat tablik. Tablik artinya menyampaikan. Nabi Muhammad SAW menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala dengan penuh semangat dan tanpa ragu. Beliau menyampaikan kebenaran tanpa takut menghadapi tantangan. Nabi Muhammad tidak hanya menyampaikan risalah Allah, tetapi juga menyebarkan kebaikan dan ajaran Islam kepada seluruh umat manusia. Kemudian sifat yang berikutnya adalah sifat fatonah. Fatonah artinya cerdas.
Nabi Muhammad mampu menemukan solusi terbaik untuk masalah yang dihadapi dengan cara yang bijaksana. Beliau selalu berpikir jernih dan mencari jalan keluar yang adil. Maksudnya bahwa Nabi Muhammad memiliki kemampuan untuk menghadapi berbagai masalah dengan bijaksana. Beliau tidak hanya mencari solusi secara terburu-buru, tetapi selalu berpikir jernih dulu dan memikirkannya dulu akan seperti apa konsekuensinya nanti ya, begitu. Kemudian Nabi Muhammad SAW memiliki pemikiran yang luas dan visioner. Beliau selalu melihat jauh ke depan dan mempertimbangkan dampak jangka panjang dari setiap tindakan. Maksudnya bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki wawasan yang luas ya dan kemampuan untuk merencanakan masa depan. Beliau tidak hanya fokus pada situasi saat ini, tetapi juga mempertimbangkan konsekuensi jangka panjangnya dari setiap tindakan yang diambilnya. Keteladanan Rasul. Nabi Muhammad SAW selalu bersikap baik kepada semua orang, baik kepada keluarga, teman, maupun musuh. Beliau mengajarkan kita untuk menghormati dan menghargai orang lain. Nabi Muhammad memiliki akhlak yang mulia. Beliau dikenal dengan sifat penyayang, sabar, dan pemaaf. Akhlak mulia merupakan ciri khas seorang rasul. Pentingnya meneladani sifat rasul. Pertama, hidup kita akan bahagia. Kemudian, dengan menerapkan sifat-sifat rasul dalam kehidupan sehari-hari akan membawa kita pada kebaikan dan kebahagiaan. Kemudian, menerapkan sifat-sifat rasul dalam kehidupan sehari-hari akan membawa kita pada kesejahteraan dan ketenangan jiwa. Yang terakhir adalah hidup bermakna. Hidup kita akan lebih bermakna. Insya Allah ya, anak-anakku sekalian ya. Itulah materi yang bisa Ibu bawakan pada hari ini. Jadi kesimpulannya adalah ada 4 sifat yang wajib Rasul miliki ya, atau ada 4 sifat yang wajib dimiliki oleh seorang Rasul itu. Jadi ada 4 sifat yang wajib dimiliki dan ada 4 sifat juga yang mustahil bagi Rasul. Ini nanti pembelajaran berikutnya baru kita pelajari mengenai sifat-sifat mustahil yang dimiliki Rasul ya. Kemudian kesimpulan terakhirnya adalah bahwa Nabi Muhammad SAW adalah suri teladan bagi kita semua. Dengan mempelajari dan mengamalkan sifat-sifat mulia beliau, kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik, berakhlak mulia dan bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Semoga kita semua mendapat hidayah dan kekuatan untuk meneladani sifat-sifat Rasul dalam kehidupan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.